Bapak Ibu sidang jemaat sekalian dimanapun berada, yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Adapun berita jemaat untuk kita pada hari ini, Minggu 24 Mei 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu di gedung gereja, ibadah hari raya gerejawi, ibadah kategorial, dan ibadah rumah tangga atau syukuran dan atau kegiatan sifatnya mengumpulkan orang banyak untuk sementara tetap ditiadakan sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut, kecuali ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah kita pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah hari Minggu versi keluarga. Ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKM Maranatha melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing. Ibadah dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube, dan radio Batuah FM 103,1 MHz, yaitu jam pertama pukul 8 WIB dan jam kedua pukul 16 WIB. Yang kedua, berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik, Facebook Majelis Jemaat GKM Maranatha Buntok, dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan, yaitu terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte hari Minggu, amplop persembahan kolekte hari raya gerejawi, amplop persembahan HUT pernikahan, dan amplop persembahan HUT kelahiran. Untuk amplop-amplop tersebut, bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dapat diambil di rumah ketua lingkungannya masing-masing. Amplop kolekte ibadah Minggu bisa ditulis nama dari keluarga dan seterusnya. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui penetua, diakon, atau bendahara lingkungan masing-masing. Yang ketiga, berita tambahan. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 2 dan pendeta pelayanan oleh Pendeta Agus Nopi Etiance STH, sedangkan liturgusnya yaitu Penetua Arayantoni SE. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mempersiapkan diri kita memasuki ibadah, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4 bait yang pertama, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Kecapi dan menari, jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang ada di rumah masing-masing, mari kita menyanyi dari PKJ 41, bait yang pertama, Ku datang kepadamu. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, mari kita melakukan pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini dengan kerendahan hati kami tunduk di hadapan-Mu, mengaku dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami memohon pengampunan daripada-Mu, ya Tuhan, sehingga kami boleh layak datang kepadamu. Terima kasih atas pengampunan dan keselamatan yang telah Engkau beri bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita menyanyi kembali dari PKJ nomor 39, bait yang pertama, Jikalau Tuhan tidak menebusku. Bapak Ibu jemaat sekalian yang ada di rumah, mari kita memasuki dalam doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Terpujilah Allah, pencipta langit dan bumi, yang menyatakan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kasih, kekuatan, semangat, dan berkat Tuhan yang diberikan bagi kami semua, dimanapun kami berada saat ini.
Kami bersyukur atas persekutuan di dalam Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca Alkitab. Kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini dari Mazmur 68 ayat yang pertama sampai yang ke-10 dan ayat 32 sampai yang ke-35 dengan perikop perarakan kemenangan Allah. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka berseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberikan tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengeluarkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia mendengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang ada berada di rumah, mari kita berdiri untuk pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang berada di rumah sekalian, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Shalom, Bapak Ibu sidang jemaat dimanapun berada pada saat ini. Dalam ibadah minggu kita 24 Mei 2020, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama didasarkan pada Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih walaupun sampai pada saat ini kami masih belum bisa beribadah dalam ruang gereja, namun beribadah di rumah masing-masing, di mana rumah kami menjadi gereja kecil yang tersebar di mana-mana. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih mengaruniakan segala sesuatu yang baik bagi kami dalam hidup kami.
Saat ini kami memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, mengarahkan hati, pendengaran dan hidup kami untuk menerima sabda Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami memohon. Amin. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia,
supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita hari ini adalah sebuah doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Doa yang tidak biasa, doa khusus yang Tuhan Yesus ungkapkan ini mendoakan murid-muridnya. Dan ini terjadi sebelum peristiwa Yesus ditangkap dan disalibkan. Kalau kita merenungkan apa dan seperti apa yang menjadi latar belakang doa khusus Yesus untuk murid-muridnya ini, karena ada sesuatu dalam
keberadaan komunitas kecil murid-muridnya ini. Bisa jadi ada di antara kita yang masih ingat ketika murid-murid Yesus ini bertengkar. Yang diceritakan dalam Markus 9 ayat 35, mereka mempertengkarkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Kemudian ada juga ketika diceritakan dalam Markus 10 ayat 35 sampai 45 yang mana di dalamnya menceritakan tentang siapa yang nanti akan duduk di sebelah Yesus. Jadi dari dua peristiwa ini yang terjadi dalam komunitas kecil murid-murid Yesus pada saat itu, mereka menghendaki adanya kedudukan. Karena memang para murid ini beranggapan bahwa Yesus datang ke dunia sebagai pemimpin, sebagai raja yang akan membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi. Jadi yang mereka pikirkan adalah kerajaan duniawi, kepemimpinan Yesus sebagai raja dunia. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari hal ini Yesus sudah mengetahui betul bagaimana dan seperti apa nantinya jika dia sebagai rabi, sebagai guru, sebagai pemimpin tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau mereka tidak bisa menyelesaikan pertikaian, pertengkaran, permasalahan yang ada dalam komunitas murid-murid ini, maka tidak mustahil akan terjadi perpecahan di antara mereka. Karena itu dalam doa, kalau boleh dikatakan doa syafaat khusus yang Yesus ungkapkan, mendoakan murid-muridnya, Yesus mau supaya para muridnya ini tetap menjadi milik Allah, memiliki kesatuan hati, yang tentunya mereka berbeda satu sama lain, tetapi mereka tetap satu di dalam Tuhan. Karena itu beberapa kali dalam doanya ini Yesus mengulang supaya para muridnya menjadi satu. Walaupun mereka berbeda satu dengan yang lain, tetapi bagaimana supaya mereka tetap menjadi satu. Lalu doa ini juga rupanya tidak hanya khusus mendoakan murid-muridnya, Yesus juga mendoakan orang-orang yang percaya kepada Yesus oleh karena pemberitaan para muridnya ini nanti. Itu dalam ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menyadari betul bahwa tanggung jawab selanjutnya dari para murid tidaklah mudah. Tanpa Yesus sebagai pemimpin, sebagai rabi, sebagai guru. Dan kita tahu betul apa yang terjadi setelah peristiwa penangkapan Yesus. Yesus disalib. Ketakutan, kegentaran itu yang menguasai para muridnya.
dan ada perubahan luar biasa setelah peristiwa Paskah. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah Paskah ke-7 dan hari Kamis yang lalu tanggal 21 Mei 2020 kita sudah bersama-sama beribadah dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan sekaligus juga hari ini perayaan bulan Oikumene PGI. Apa arti dari Oikumene? Oikumene ini berasal dari bahasa Inggris, ekumene, dan dari bahasa Yunani oikumene. Kalau secara sederhana dari bahasa Yunani ini, oikos yang berarti rumah dan menen yang artinya berdiam atau tinggal. Jadi kalau boleh dikatakan oikumene atau ekumene itu rumah tempat berdiam, rumah tempat tinggal. Oikumene merupakan manifestasi persekutuan orang Kristen dalam satu tubuh antara sesama denominasi gereja yang memiliki latar belakang dogma dan teologi yang berbeda. Entah itu lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, GKE adalah satu dari sekian banyak denominasi gereja yang tersebar di mana-mana, secara khusus kalau untuk GKE di Pulau Kalimantan dan juga sekarang sudah ada di DKI Jakarta. Kita bersyukur bahwa GKE salah satu dari sekian banyak denominasi gereja yang tergabung dalam PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dan PGI ini menjadi sebuah wadah, kalau boleh dikatakan wadah yang oikumene, wadah yang ekumene, di mana di dalamnya terdiri dari berbagai denominasi gereja. Bisa jadi ada dogma atau teologi yang berbeda, dan itu pasti. Tetapi yang pasti adalah tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, tidak menyesatkan. Dan sebagai bagian dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, sama halnya para murid dulu, mereka juga berbeda satu dengan yang lain. Sebagaimana Tuhan Yesus mendoakan supaya murid-muridnya menjadi satu, kita juga sebagai buah dari pemberitaan Injil di masa lalu, kita juga didoakan supaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus oleh pemberitaan mereka yang telah memberitakan Injil, diharapkan kita juga menjadi satu. Bukan malah bertikai, bertengkar karena ingin sesuatu, karena ingin dianggap hebat lebih daripada yang lain. Firman Tuhan hari ini mengajak kita semua dalam perayaan bulan Oikumene PGI, secara khusus untuk warga GKE. Kita hidup di tengah-tengah keberagaman sebagai bagian dari beberapa denominasi gereja lainnya. Supaya kita tidak menghabiskan energi hanya untuk bertikai. Atau mungkin debat kusir. Mungkin karena cara baptisannya berbeda dan seterusnya. Tetapi bagaimana seharusnya kita tetap bersatu dengan tetap memang menghargai prinsip dogma dan teologi yang berbeda satu gereja dengan gereja yang lainnya.
Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga bersyukur karena doa Yesus ini juga Ia tujukan bagi saya dan kita semua yang dipilih dan diutus untuk menjadi jemaat yang misioner, jemaat yang membawa misi memberitakan firman Tuhan, firman yang adalah kebenaran. Kalimat terakhir ayat yang ke-17. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, terlebih-lebih dalam situasi kondisi yang sedang dihadapi oleh gereja, semua denominasi gereja pada saat ini, karena pandemi COVID-19. Bagaimana gereja hadir di tengah-tengah dunia sebagai utusan Tuhan untuk menghadirkan damai dan sejahtera, mendoakan semoga apa yang sedang terjadi saat ini pandemi COVID-19 segera berlalu. Dan juga bagaimana kita mengikuti anjuran pemerintah dengan harapan bahwa apa yang kita lakukan memutus mata rantai dari pandemi COVID-19 ini. Karena saya tahu dan jemaat juga menyadari kerinduan yang luar biasa dalam diri kita supaya bisa bersama-sama beribadah kembali dalam ruang gereja, bisa lagi hidup normal sebagaimana dulu, tidak harus takut karena peraturan A, B, C, D dan seterusnya. Dan kita memohon pertolongan kasih Tuhan tetap menguatkan kita semua. Biarlah kita tetap satu di dalam Tuhan dan menjadi utusan Tuhan yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan menghabiskan energi untuk bertikai dan bertengkar, tetapi satu hati, satu tujuan, satu misi. Firman Tuhan yang kita sebar menjadi kebenaran yang akan menuntun kita, menjadi saksinya yang setia, menjadi anggota jemaat, menjadi warga gereja yang bersyukur karena kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Bukan supaya kita dipuji, tetapi ini semua demi kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang mengharapkan kita menjadi satu misi memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada, karena kita adalah miliknya. Selamat hari Minggu, selamat menjalankan tanggung jawab sebagai utusan Tuhan Yesus. Tetap satu hati di dalam Tuhan, dikuatkan di dalam doa, bersyukur karena kita diberkati dan menjadi berkat. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan. Tolong kuatkan kami, sehingga kami boleh menjadi anggota gereja, orang Kristen yang satu hati di dalam Tuhan. Tidak menghabiskan energi kami hanya untuk bertengkar dan bertikai, tetapi menyatukan hati karena Tuhan Yesus mengharapkan itu, sehingga misi memberitakan firman Tuhan boleh dilaksanakan, karena itu yang Tuhan kehendaki. Sehingga gerejamu walaupun memiliki dogma dan teologi yang berbeda-beda, tetap memiliki satu misi untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup tetap terus diberitakan, kami pun dikuatkan. Bapa yang Maha Kasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami berdoa secara khusus karena masih dalam situasi kondisi menghadapi pandemi COVID-19.
Kami memohon Tuhan menguatkan kami semua secara khusus warga gereja-Mu, supaya kami boleh mengikuti anjuran pemerintah, mendoakan bahwa segala sesuatunya yang sedang terjadi pada saat ini segera berlalu, sehingga kami bisa kembali beribadah di dalam gereja. Itu adalah kerinduan yang sangat kami rasakan saat ini. Walaupun demikian kami tetap bersyukur bahwa kami masih boleh beribadah walaupun tidak di ruang gereja. Kami meyakini bahwa rumah kami, keluarga kami menjadi gereja-gereja kecil yang tersebar di mana-mana. Nama Tuhan Yesus Kristus senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk gereja-Mu. Terlebih pada hari ini kami merayakan bulan Oikumene PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kami bersyukur bahwa Gereja Kalimantan Evangelis menjadi bagian atau anggota dari PGI, berdampingan dengan beberapa denominasi gereja lainnya. Biarlah kami menjadi satu, menjadi gereja yang memiliki misi yang sama untuk memberitakan Injil dengan tetap menghargai dogma dan teologi yang berbeda-beda. Yang terpenting adalah segala sesuatu yang menjadi dasar dari misi gereja-gereja adalah memberitakan firman Tuhan demi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi seluruh anggota jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Apapun bagaimanapun kondisi kami memohon Tuhan yang menguatkan dan memberkati kami. Berkati kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Berkati hari-hari kami. Walaupun kehidupan kami saat ini sangatlah sulit. Dan ini menjadi tantangan bagi iman percaya kami kepadamu. Kami yakin dan percaya bahwa keluarga kami, orang-orang yang kami kasih tetap dipelihara, dijaga, diberkati oleh Tuhan. Kami mendoakan mereka yang janda, duda, anak yatim piatu, orang tua lanjut usia. Tuhan pelihara dan berkati. Kami mendoakan mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan menopang dan menguatkan, dan jika Tuhan berkenan memberikan kesembuhan dan kepulihan. Kami berdoa bagi yang bersyukur atas pertambahan usia pernikahan ataupun kelahiran. Syukur bagi Tuhan atas kasih dan berkat-Mu. Kami percaya kasih dan berkat-Mu tidak akan pernah berubah. Sebagaimana apa yang telah mereka terima, itu sedang dan akan tetap terus Tuhan nyatakan bagi mereka semua. Kami juga pada saat ini berdoa, mendoakan orang-orang yang kami kasihi, baik itu suami atau istri, anak-anak kami, orang tua kami. Terima kasih, kami menjadi bagian dari mereka, dan mereka pun menjadi bagian dari hidup kami. Ajar kami mengasihi, biarlah kami tetap satu hati di dalam Tuhan, saling mendukung dan mendoakan, dan boleh tetap terus merasakan berkat Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan ini semua hanya demi kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami saat ini dan seterusnya di dalam dan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita memasuki persembahan syukur dalam nas pengantar 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Syukur bagimu, ya Allah, Maha Pemurah yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami ingin selalu bersyukur bagaimanapun keadaan kami saat ini. Kami akan menyerahkan persembahan syukur sebagai ungkapan terima kasih dan juga syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkati persembahan yang akan kami kumpulkan, sehingga berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyi dari PKJ 138, baitnya yang pertama, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, mari kita berdiri untuk menyanyi kembali dari PKJ nomor 183, baitnya yang pertama dan kedua. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkak
Yesus Tuhanmu, agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan